Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Syarifuddin MPD selaku Kepala Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Reza Palevi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FK hormati, saudara beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati, Saudara Habib Rizik Siregar selaku Ketua Pelaksana acara sharing session ini. Yang saya hormati, Kak Ferry Kurniawan beserta Kak Sidik Handoko selaku pembicara kita pada kegiatan hari ini, beserta teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual meeting pada kegiatan hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Sebelum saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, izinkanlah saya selaku Master of Ceremony memandu acara sharing session ini dengan tema regenerasi pengelolaan web. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat kata sambutan, yang kelima sesi foto bersama, yang keenam penyampaian materi, yang ketujuh sesi tanya jawab, yang kedelapan doa, dan yang kesembilan penutup. Untuk mendapatkan berkah yang sebesar-besarnya pada acara ini, marilah kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Hidayatullah. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم
ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh operator. Acara selanjutnya, kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kegiatan sharing session ini. Kepada Saudara Habib Rizik Siregar, kami silahkan. Baiklah, terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Syarifuddin MPD selaku Atas Keguruan dan hormat Bapak Muhammad Reza Pahlavi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Unsri. Bupati dan Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah
periode 2021-2022, Saudara Reza Friansyah dan Saudari Angela Caniago. Dan yang terhormat, pembicara kita pada siang hari ini, Kak Ferry Kurniawan dari mahasiswa PPKN Angkatan 2019 dan Kak Sidik Handoko dari mahasiswa PPKN Angkatan 2020. Dan yang terhormat seluruh peserta acara sharing session Web Prodi yang telah hadir pada siang hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan kita pada siang hari ini di ruang Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang yang penuh teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Acara sharing session Web Prodi ini adalah kegiatan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan Web Prodi bagi para penerus himpunan nantinya. Di sini kita sudah kedatangan pembicara yaitu Kak Ferry dan Kak Sidik Handoko yang akan memberikan pengalamannya mengenai bagaimana cara pengelolaan Web Prodi ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi Angkatan 20 dan Angkatan 21, terkhususnya Angkatan 21 yang nantinya akan menjadi generasi penerus dalam pengelolaan Web Prodi himpunan. Nah, mungkin itu saja, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Habib Rizik Siregar atas kata sambutannya. Kata sambutan berikutnya sekaligus pembuka resmi acara kita pada siang hari ini oleh Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Bapak Muhammad Reza Palevi MPD. Kepadanya kami silahkan. Baik, terima kasih MC. Suara saya ada? Ada, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bertemu dalam kegiatan sharing session untuk pengelolaan Web Prodi, gitu ya. Yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Program Studi Pendidikan Sejarah yang ternyata memiliki antusiasme yang sangat besar ya. Terlihat dari partisipannya sudah 73 orang. Saya tidak ekspektasi sampai sebanyak ini karena ini sebenarnya adalah pembicaraan internal antara pengelolaan Web Prodi dan BPH kemarin bahwa kita sepakat akan mengadakan sharing session yang kebetulan dibantu oleh Prodi PPKN kemarin ya. Kegiatan ini muncul atas kekhawatiran akan minimnya sumber daya manusia, bukan manusia ya, minimnya sumber daya mahasiswa yang mengerti akan pengelolaan website, gitu ya. Dari banyaknya anggota himpunan, saya hanya melihat hanya ada beberapa saja yang mengerti mengenai pengelolaan web ini ya. Sementara dalam pengelolaan website kita membutuhkan banyak tenaga sebenarnya ya. Selain untuk keperluan update data-data prodi dan himpunan, dalam beberapa kasus website ini juga menjadi wadah untuk menginventaris data-data prodi untuk kebutuhan akreditasi. Sebenarnya website prodi di FKIP ini sudah lama ada sebenarnya ya, dan sebenarnya sudah lengkap data-datanya. Hanya saja kemarin kena sambar petir atau seperti apa, jadi website tersebut ya rusak gitu ya, dan kita harus membangun dari awal. Sementara untuk membangun dari awal ini butuh sumber daya mahasiswa tadi yang mengerti akan pengelolaan web. Nah, kemarin saya sempat melihat-lihat website di lingkungan jurusan IPS gitu ya. Jurusan IPS banyak web-web yang sudah dibuat gitu, dan kebetulan yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab di website PKN itu
Ibu Mariani kalau nggak salah ya, Ferry dan Sidik. Jadi kemarin ketemu sama Bu Mariani, saya bilang siapa yang mengelola web, katanya ya mahasiswa, karena kalau dia ya nggak bakal sempat waktunya, ya sama saya juga gitu kan ya, saya juga tidak bakal sempat kalau harus ngurusi web ini kan seperti media sosial sebenarnya, kita harus update terus setiap perkembangan gitu ya, ketika ada berita, ketika ada kegiatan ini harus segera diudarakan gitu ya, harus segera diberitakan melalui web gitu ya. Kemudian kalau ada data atau berkas-berkas itu yang akan berguna nantinya ketika akreditasi ya harus dimasukkan dalam website. Jadi rekan-rekan, salah satu syarat akreditasi ya, salah satu syarat untuk mencapai akreditasi yang baik, bahkan akreditasi internasional yang saat ini sedang diprimadonakan gitu ya, itu mensyaratkan website yang bagus gitu ya. Website dulu katanya, baru nanti ke prodinya, ke sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Ini pentingnya. Jadi website itu ibarat kata berandanya dulu. Orang mau lihat prodi itu sebelum masuk ya lihat dari luarnya dulu, luarnya seperti apa. Kalau websitenya bagus, websitenya menyediakan informasi yang mumpuni gitu ya, artinya akses informasi orang untuk mengetahui lebih jauh prodi itu akan lebih mudah gitu. Makanya website itu harus diperkuat gitu. Dan tadi karena ada kasus tadi yang mengharuskan kita untuk membangun dari awal lagi website ini, ya banyak data-data yang harus kita backup ulang gitu ya. Dan ya saya kekurangan sumber daya manusia, hanya beberapa yang bisa, dan kebetulan juga satu di antaranya jauh dari Palembang. Jadi garis koordinasinya tidak begitu kuat gitu. Sedangkan yang ada di Palembang kebanyakan tidak mengerti gitu. Nah, ini menjadi masalah gitu ya. Sementara baru-baru ini juga kita diingatkan kembali sama dekan untuk melengkapi website ini. Nah, jadi kita sudah kedatangan ada 2 narasumber, ada Kak Ferry sama Kak Sidik ya dari PKN. Beliau berdua ini adalah dan membawa tim mungkin ya, Kak Ferry ya. Mungkin ada timnya juga di Ya, sini. benar, Pak. Ya, ada tim ya. Jadi rekan-rekan, saya kira kita nggak usah terlalu kaku ya dalam acara ini. Dari awal kita sepakat bahwa ini adalah kegiatan sharing session, artinya sepertinya tidak akan banyak materi yang akan disampaikan, cukup sharing-sharing saja. Bagaimana PKN mengelola webnya, apa yang mereka lakukan dalam updating datanya, lalu siapa saja yang bertugas, mungkin dari kami juga, dari Prodi juga. Tadi saya sudah menitipkan kepada tim untuk menyiapkan beberapa pertanyaan yang dirasa penting, kira-kira untuk seperti ini harus bagaimana, itu seperti itu saya kira untuk sharing session itu ya. Jadi kita bukan webinar ini, bukan dalam posisi webinar ya. Jadi kita dalam posisi sharing session. Artinya ini kegiatan yang santai saja saya kira. Dan mahasiswa 2021 saya minta hadir hari ini ya. Setelah ini saya harap ada beberapa antusiasme yang lahir dari angkatan 2021 untuk selanjutnya nanti ke depan akan menjadi pengelola web prodi juga ya, bagian dari pengelola web prodi. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada beberapa yang berminat gitu ya. Dan jangan takut ketika saya katakan tadi bahwa kita membutuhkan banyak tenaga, itu artinya semakin banyak pengelola web artinya semakin ringan pekerjaannya. Kalau saat ini beban pengelolaan web ini ditampung oleh Rizky Randika dan Vika ya. Dan keduanya agak kerepotan sebenarnya ya. Dan beberapa juga masih harus kita gali lebih jauh ya mengenai pengetahuan web prodi ini. Jadi itu saya kira, dan sudah ada narasumber. Narasumber ini tadi saya katakan saya melihat keberadaan website di lingkungan IPS, dan PKN adalah salah satu website yang bagus saya kira, walaupun sebenarnya ditegur ya kemarin ya sama pihak dekanat ya. Ya Sidik ya, atau Ferry.
bukan ditegur ya, tapi diminta untuk kembali ke template awal ya kalau nggak salah ya. Oh iya Pak, disuruh untuk mengambil ke template Nah. yang awal mula website itu Pak. Iya. Benar. Nah, saya minta, saya justru karena itu ya, justru karena kalian sudah mampu bermain lebih jauh ya dalam tanda kutip dalam pengelolaan template itu, artinya di situ kemampuan dalam mengoperasikan pengelolaan web sudah di atas kami itu ya. Kalau kami kan dasar-dasarnya saja ya, pola-pola umum yang digunakan saja itu masih salah itu. Sedangkan PKN sudah bisa dia mengelola di luar itu. Artinya kalian lebih jauh ya mengetahui tentang pengoperasian web. Makanya saya kemarin minta bantuan sama Bu Mariani untuk memfasilitasi kami agar bisa belajar lebih banyak dengan kepengurusan di PKN gitu ya. Oke, itu saja saya kira. Tidak usah terlalu banyak ya, sudah terlalu banyak saya kira. Jadi kita lanjutkan saja. Saya harap mahasiswa Prodi Sejarah yang hadir pada hari ini, khususnya tim pengelolaan web, ada juga Kepala Dinas Humas, Kepala Dinas Pers, itu Anissa dan Putri ya juga membawa anggotanya. Silakan nanti banyak-banyak bertanya apa saja kira-kira yang perlu dilakukan, bagaimana caranya gitu ya, dan bagaimana mungkin pembagian kerjanya ya. Karena tidak mungkin satu orang dibebankan untuk mengelola keseluruhan aspek-aspek yang ada di web. Pasti ada pembagian kerja dan itu mungkin bisa kita serap juga bagaimana pembagiannya. Itu saja saya kira. Terima kasih sekali lagi ya atas kedatangannya para narasumber kita. Mohon maaf Pak, suaranya hilang. Dan halo. Iya Mohon Pak, maaf sudah ya, kembali. saya terpental ke dunia lain ini. Oke, saya kira cukup ya. Silakan lanjutkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Palevi MPD yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus membuka resmi kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama yang akan saya pandu sendiri, sehingga kepada seluruh peserta yang berada di virtual Zoom meeting dimohon untuk menyalakan kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Di sini saya melihat terdapat 4 slide. Baik, dari slide pertama dulu, operator mohon dibantu. Baik, slide kedua. Baik, karena ternyata hanya ada 3 slide, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya. Untuk acara selanjutnya, kita akan memasuki kegiatan inti kita pada acara siang kita, Kak Ferry Kurniawan. Karena Kak Ferry Kurniawan sudah hadir membersamai kita di siang hari ini, mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Kak Ferry. Ya, selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Kak. Baik, karena Kak Ferry Kurniawan sudah siap dan materi juga akan segera ditayangkan oleh operator. Mohon izin sebelumnya Kak, saya kembali ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit dan kepada para peserta dimohon untuk menyimak dengan seksama.
Baik, langsung saja kepada narasumber pertama kita, Kak Ferry Kurniawan. Waktu dan tempat kami silahkan. Oke, terima kasih MC Dek Citra. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin perkenalan lagi ya. Perkenalkan nama Kakak Ferry Kurniawan. Jadi Kakak mahasiswa PPKN angkatan 2019. Sebenarnya Kakak ini sih masih nggak nyangka gitu. Jadi dipercayakan sebagai narasumber di sini untuk itu difasilitasi oleh Himapes pada acara sharing session. Dan juga Kakak lihat ini banyak sekali yang join ya. Sebenarnya kami juga tim terkejut sih karena dari awal memang niatnya sharing session. Kami kira apa ya, sharing session dalam bentuk internal gitu, kayak cerita-cerita biasa. Ternyata ini benar-benar difasilitasi oleh Himapes gitu. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak begitu kepada Himapes, dan luar biasa sekali nih. Kayaknya ada juga angkatan 21 yang join. Oke, sebenarnya ini sih apa, kami pengen langsung share screen kemarin tuh sempat siap-siap gitu. Karena kami tadi mengalami kendala gitu. Pada saat share screen ini kami mau nyiapkan share screen gitu langsung secara dari website WordPress begitu. Karena ternyata pas yang ini ternyata memang ada kendala gitu. Pas saya tanyakan dari pihak sejarahnya, memang dari web kita itu kayak ada error gitu dari AppKeep. Dan kemarin sempat saya tanya juga jenis website kalian gitu ya, karena kami juga memahami cuma satu gitu. Kalau saya dengan Dek Sidik kalau tidak salah, kami cuma memahami tentang WordPress begitu. Dan kami kemarin sempat ini sih nanya sama Dek Angela sama ini bupatinya, kata kami jenis website kalian jenis apa gitu. Dan ternyata kami lihat sendiri kemarin dengan Dek Sidik, websitenya itu sama gitu, WordPress. Jadi memang pas gitu. Oke, mungkin kita langsung ini mulai ya. Oke, kita mungkin bahas yang dasar dulu aja gitu ya. Yang pertama tentang website gitu. Oke, website itu adalah halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca. Jadi di sini kita para AppKeep tentunya sangat membutuhkan website seperti ini kan, karena konsepnya seperti ini. Kayak sama dengan ini himpunan kita yang mempunyai IG seperti itu. Jadi kita di sini sangat memerlukan media itu. Makanya setiap info terbaru gitu di-upload di sana. Makanya sangat banyak sekali kita membutuhkan memahami dalam hal ini. Itu kita login melalui homepage WordPress. Jadi kalau kakak kemarin ya pengalaman, kakak itu dikasih kayak username sama password seperti itu. Oke, mungkin PPT-nya next. Oke, next. Oke, jadi pengalaman kakak kemarin seperti itu ya. Jadi kalian kalau memang belum dikasih atau kakak juga nggak tahu ya, jadi kalian bisa login sendiri gitu. Sebenarnya kalau kalian juga mau mengasah lebih dalam lagi, ini sih kakak punya konsep seperti ini, bahwa otak-atik saja gitu website itu. Dia juga nggak bakal rusak gitu. Karena kakak kemarin sama Dek Sidik sebenarnya, kami juga ini kok dapat komentar sama dosen. Sering kok kami itu. Karena memang jelek seperti itu. Belum amatir, masih amatir lah seperti itu. Jadi kami otak-atik sendiri gitu. Cara menari template, cara bikin menarik seperti itu. Dan akhirnya kami bentuklah tim kayak gitu. Akhirnya dapatlah tim yang bagus seperti itu. Dan setelah kita lanjut, setelah kalian login ya melalui pakai username tadi dan password, kan nanti akan muncul manager editor. Dan mohon maaf sekali ya karena kendala tadi, jadi kita tidak bisa share screen secara langsung melalui website WordPress. Sebenarnya Dek Sidik mau ini share screen WordPress. Oke, setelah sampai di sana, sebenarnya kalian bisa sudah mengotak-atik sendiri gitu di bagian manager editor itu, kayak page, bagian post, tinggal dibentuk aja gitu. Dan BTW kakak kemarin lihat website kalian gitu ya di sejarah, kak lihat kemarin cross check, sebenarnya sih
sama aja sih dengan kayak PKN menurut kakak. Tapi cuma ini aja sih, mungkin kurang rapi aja gitu. Kurang memang otak-atik aja terus gitu. Ajar sendiri gitu sama teman-teman. Dan tadi katanya ini ya, ada mahasiswa 21 yang paham ya tentang web. Boleh nih, siapa tadi? Pika ya kalau tidak salah. Pika sama siapa tadi? Ada nggak di Zoom? Hadir, Kak. Halo? Hadir ya? Oh, oke. Mungkin nanti kita bisa ini ya, sharing gitu bersama Dek Sidik juga gitu. Dan jujur sebenarnya juga saya kakak banyak belajar sama Dek Sidik sih sebenarnya. Karena juga koneksi Dek Sidik lebih besar gitu ya. Dan mungkin materi kakak cukup sampai di sini, akan dilanjutkan oleh Dek Sidik. Oke. Baik, terima kasih Kak Ferry. Sebenarnya mungkin saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sharing session regenerasi pengelolaan web yang luar biasa sudah difasilitasi oleh Himapes ya. Selawat serta salam intinya kita junjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman saat ini terang benderang, yakni agama Islam. Baik, yang saya hormati Pak Reza selaku pembina Himapes dan selaku pengelola website Prodi juga, dan yang saya hormati juga Bupati Himapes, Reza dan juga jajaran beserta jajarannya, dan yang saya hormati semua teman-teman yang menyempatkan hadir di siang hari ini. Mungkin saya dan Kak Ferry mungkin saya ingin memberikan sedikit ini dulu ya, sedikit bahwasannya kami berdua juga masih belajar gitu dalam mengelola website. Bukan berarti di sini ilmu kami lebih tinggi dari teman-teman sekalian gitu. Bisa jadi nanti dalam pemberian materi atau dalam kami menjelaskan itu teman-teman sekalian lebih tahu, apalagi saudara Randika dan saudara Vika yang mengelola website sejarah kan. Bisa jadi mereka lebih tahu dari kami gitu. Karena jujur saja kami juga masih belajar dalam mengedit website ini. Dan benar yang dikatakan Kak Ferry, bahwasanya kami itu mengira awalnya itu sharing session tuh antar internal saja gitu. Maksudnya pengelola dari PPKN dan juga pengelola dari Himapes gitu. Tapi luar biasa gitu, antusias dari teman-teman Himapes gitu. Bagaimana partisipan saja sampai 70 orang gitu. Berarti memang benar-benar ingin belajar tentang website. Kami aja sempat kaget, tapi ya alhamdulillah gitu. Dan sebenarnya juga untuk belajar website tuh nggak cuman bisa sekali gitu atau bisa sehari saja dalam sekali pemberian materi gitu. Ya benar yang dikatakan Kak Ferry, perlu adanya kayak mengotak-atik gitu. Ya jangan takut salah gitu, karena kalau misalkan salah mengedit bisa juga dikembalikan kalau dalam website tuh. Sama aja kayak kita ibaratnya belajar Instagram lah, atau dulu kita belajar Facebook, kita kan nggak tahu tuh ngupload foto di mana atau buat status gimana, tapi setelah kita otak-atik ya nantinya bisa gitu. Itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia gitu yang udah menyiapkan acara yang luar biasa gitu kan. Mungkin bisa lanjut Kak operator di yang sebenarnya saya tuh pengennya tuh kita langsung share screen websitenya gitu, tapi mungkin Randika dan Vika tahu gitu bahwasanya websitenya tuh WordPress lagi error, kita nggak bisa masuk ke dalam website WordPress gitu. Udah dicoba beberapa kali dari semalam gitu kok nggak pulih-pulih gitu. Database-nya kemungkinan dari WordPress ini lagi error. Kurang tahu gitu kenapa bisa error. Mungkin nanti kita coba login sekali lagi. Nanti saya izin share screen juga. Mungkin langsung saja di sini bagi teman-teman sekalian di sini ini kalau misalkan ini nih tampilan kita kalau sebagai admin. Tampilan website itu berbeda gitu ya. Kalau kita sebagai pengunjung, tampilannya ya bukan seperti ini. Ini tampilan kalau kita login sebagai admin website.
Di sini sudah ada beberapa menu gitu. Ada dashboard, ada post, ada packs. Dan jelaskan saja, nanti kita lebih baik saling sharing saja gitu dengan Randika dan juga Vika gitu. Sharing-sharing saja, siapa tahu kami ada yang nggak tahu, kalian lebih tahu gitu, dan kami lebih tahu, kalian nggak tahu gitu. Lebih baik saling sharing aja gitu. Karena kalau menyampaikan materi bukan sedikit pengetahuan saja. Di sini ini ada namanya post. Post ini berupa postingan. Postingan ini berupa, kalau dalam website itu mungkin saya izin share screen juga mungkin. Mungkin boleh ditutup dulu sebentar. Saya izin share screen tampilan website dari PPKN mungkin biar ibaratnya lebih jelas gitu tampilannya. Nah, mungkin kita login sekali lagi gitu. Kalau aja udah bisa. Sebenarnya lebih enak kalau websitenya ini bisa login gitu, tapi nggak tahu dari semalam kok masih error aja. Nah, ternyata masih error, langsung kita buka tampilan aja. Nah, jadi teman-teman sekalian, berbeda ya dengan tampilan yang di share screen PPT tadi. Nah, ini kalau misalkan kita ini login sebagai apa namanya? Seperti yang dijelaskan tadi, ini kalau menu yang di samping ini namanya packs kalau dalam tampilan dari admin, dan yang bawah ini namanya itu post dia. Nanti akan dilihatkan saja nanti ya. Jadi kalau misalkan ingin mengedit itu tinggal kita klik apa gitu. Kalau dalam tampilan admin, misal kita ingin mengedit visi misi dan tujuan, atau misal di sini di galeri mungkin, karena banyak uploadan kan di galeri tentang kegiatan himpunan atau kegiatan apa, biasanya kalau dari PPKN menguploadnya tuh di galeri. Nah, di sini kalau dalam tampilan admin kita tuh bisa langsung menambah gitu, apa aja yang ingin kita tambahkan dalam menu di galeri ini. Misal kita mau ngupload foto atau mengupload redaksi, itu bisa langsung kita tambahin kalau kita sebagai admin gitu. Karena ini sebagai pengunjung, jadi nggak bisa kita mau merubah-rubah website ini. Sama juga dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi mungkin ini bisa diperhatikan juga bagi teman-teman yang belum pernah gitu membuka website. Kalau Randika sama Vika pasti udah tahu lah gitu. Jadi mungkin pengetahuannya ini sebagai apa namanya? Ini sebagai packs, dan yang kalau sebentar. Kalau yang bawah seperti pengumuman, seperti webinar gerakan nasional, sebagai pengabdian pada masyarakat, ini tampilan dia dari post gitu. Kalau yang beranda, profil, akreditasi, segala macam ini dia itu tampilan dari packs gitu. Mungkin bisa share screen PPT lagi mungkin, mohon maaf kepada tim. Mungkin diperbesar. Nah, diperbesar bagian ini mungkin. Nah, ini yang seperti yang bilang tadi, bahwasannya ada ini juga kalau misalkan kita tuh mau membuat packs baru gitu. Itu kan misalkan di situ udah ada visi misi, udah ada akreditasi, ada galeri, kita mau buat packs baru, misalkan lampiran. Kita teman-teman sekalian kita mengklik di sini nih di ADD New. Kalau kita mau membuat menu baru yang di samping tadi. Kalau misalkan kita mau mengedit yang sudah ada, kita tinggal klik di sini yang all packs. Yang all packs ini kita tinggal mengedit yang sudah ada. Nah, itu untuk packs. Dan untuk post sebenarnya sama aja bentuknya. Kalau kita klik di post ini yang ke bawah tadi yang saya jelasin bahwasanya pengumuman, selamat datang, ucapan selamat datang. Nah, kita mengeditnya di sini. Dan tampilan post ini sama aja gitu. Ada alt packs dan juga ADD new. Kalau ADD new kita membuat post baru. Dan kalau kita mau mengedit post yang sudah ada, kita tinggal klik yang alt post gitu. Nanti kita bisa mengedit post yang sudah ada. Nah, ada juga ini sedikit lagi penjelasan bahwasanya kalau kita misalkan sebenarnya agak susah karena nggak bisa dibuka
gitu. Misalkan kita membuat page baru gitu, kita klik add new, kita membuat page, misal lampiran gitu. Dan untuk menampilkan di website, kita klik appearance dulu di sini. Klik di appearance, tapi karena ini websitenya error, jadi agak susah sih. Kita klik appearance, di sini nanti muncul itu ada menunya namanya menus. Nah, di menus itu tinggal kita klik, dan kita tinggal menconteng apa yang kita tambahin. Baru di page, atau yang kita tambahin post baru gitu. Misalkan buat post pengumuman yang baru gitu kan, tinggal kita conteng terus kita publish. Nah, nanti akan tampil di dalam websitenya. Sebenarnya mungkin bagi teman-teman yang lain bingung gitu tentang penjelasannya ya, karena bagaimana gitu website tiba-tiba semalam itu nggak tahu database WordPress ini lagi error gitu, atau misalkan biasanya kan WA lagi error atau e-learning lagi error gitu kan, kita nggak bisa login gitu. Nah, WordPress tiba-tiba semalam kayak gitu, jadi untuk menjelaskannya agak susah gitu. Jadi lebih baik kayaknya kita sharing session aja, dan bagi teman-teman nanti mungkin bila ada waktu, jika webnya nggak error bisa lagi kita buat sharing session gitu, karena ya susah gitu. Mungkin ada slide lagi nggak dari tim yang bawah? Slide ke bawah lagi. Baik, mungkin cukup itu aja materi dari kami ya. Mohon maaf kalau masih agak bingung, karena ya itu kita nggak bisa login langsung ke admin WordPress. Bagaimana bentukan WordPress ketika kita login sebagai admin gitu ya, dikarenakan database-nya lagi error tadi. Mungkin lebih baik kita sharing session aja, dan bagi teman-teman mungkin dari penjelasan tadi ada yang ingin ditaran di sini juga, kami juga masih belajar itu tadi. Bisa jadi nanti pertanyaannya juga kami belum tahu gitu bagaimana cara mengelolanya gitu. Mungkin Kak Ferry ada tambahan sebelum ke sesi sharing aja Kak. Halo, suara saya masih terdengar nggak? Masih, Kak. Bagaimana Kak Ferry, apakah ada tambahan Kak? Oke, mungkin kita ikuti baik kayaknya. Kalau mungkin memang nak sharing session, mungkin agak kalau memang ada jadwalnya bisa kita sharing session bisa. Tapi kita ini baik dulu ikut rundown kayaknya. Oh, silakan. Ini ada tambahan dari ini tim nggak? Oh iya. Dari Mbak Farah, ada yang ingin ditambahin nggak? Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini Mbak Farah Kencana Putri, salah satu bagian dari tim admin website PPKN, sama seperti Ferry dan juga Sidik. Nah, jadi di sini Mbak, kalau di PPK pilihan website itu agar tidak terlihat monoton ya, tidak melulu teks seperti itu mungkin kalian bisa mengedit seperti ini. Nah, selamat datang di website PPKN, seperti memberi gambar seperti itu. Ini kami mengeditnya menggunakan Canva. Nah, dan juga seperti di pengumuman. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi misalnya kita mau memberitahu kepada mahasiswa yang lain mengenai ada info di prodi. Nah, mungkin kan kalau misalnya cuma teks saja, mungkin terasa monoton ya kan, bosen kan untuk bacanya. Nah, jadi ini mungkin bisa ditambahin gambar-gambar yang sudah diedit. Sebenarnya bebas sih, nggak melulu di Canva. Mungkin juga bisa dari yang aplikasi yang lain. Nah, seperti ini. Pengumuman tentang Sempro, Semhas, pengumuman pendaftar Semhas. Nah, mungkin sejauh ini cuman itu saja sih. Baik, mungkin itu saja. Tes, suara saya ada? Halo? Iya, ada Pak. Ya, Pak. Ya, ini agak repotan, kita pasti kayak repotan ya. Karena website tidak bisa dibuka, artinya kita tidak bisa belajar lebih jauh ya mengenai pengelolaan web. Tapi mungkin saya sepakat tadi yang disampaikan Sindik dan Ferry ya. Mungkin nanti kita cari slot waktu lagi ya untuk sharing session ketika website sudah benar.
dan mungkin sifatnya internal mungkin ya, Ferry dan Sidik ya. Jadi biar lebih lebih enak gitu ya. Dan karena kita sudah tanggung, ini sudah masuk ke kegiatan ya. Artinya mungkin kita bisa sharing-sharing saja, mungkin yang bisa ditanyakan dari pengolahan web sejarah. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan ini, mungkin nanti diikuti juga oleh Vika dan Rizky dan yang lain juga. Yang pertama, apakah tim pengolahan web ini berasal dari himpunan atau ditunjuk dari prodi? Ya, ini tim PKN. Oke, mungkin boleh saya menjawab terlebih dahulu. Ya. Izin menjawab, Pak. Kalau saya sendiri sebenarnya diajak teman kayak itu, Pak. Jujur kayak ditunjuk seperti itu, Pak. Tapi saya mikir, saya nggak paham sebenarnya awal-awal itu. Tapi mungkin ini karena memang agak sendang menurut saya. Karena kata saya tadi kan otak-atik terus aja gitu. Iya. Dan akhirnya bersatu di tim itu, Pak. Oke, berapa banyak ini timnya ini dari PKN? Izin menjawab, Pak, ada 4 orang. Kalau untuk saya sendiri sama satu teman lagi yaitu Widya, itu kami ditunjuknya karena kami Kominfo, Pak, di himpunan. Jadi Ibu Mariani menunjuk kami dan bergabung dengan Ferry dan juga Sidik selaku tim admin website sebelumnya. Terima kasih. Benar. Oke. Berarti cuma 4 ya, 4 orang sudah cukup ya. Apakah memberatkan atau sudah cukup menurut kalian 4 orang dalam pengelolaan web ini? Izin menjawab, Pak. Kalau sejauh ini mungkin sudah cukup baik, Pak. Karena mungkin yang di-upload di web itu kan tidak continue maksudnya, tapi tidak setiap hari juga seperti itu, Pak. Mungkin kami kan menerima info dari dosen Ibu Mariani dan juga Ibu Snul mengenai apa saja yang perlu di-upload di web. Seperti itu, Pak. Iya. Oke. Rizky, Vika, mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Sudah menangkap beberapa hal gitu ya terkait dengan pengolahan web. Tetapi yang gambar-gambar kayak tadi itu, Farah, apakah kalian sendiri yang membuat atau dari himpunan? Ini, Pak, untuk gambar yang tadi itu kami buat sendiri menggunakan Canva yang dari himpunan, Pak. Jadi himpunan itu ada akun Canva Premium, dan akun Canva Premium tersebut kami manfaatkan untuk mempercantik website. Seperti itu, Pak. Mohon maaf, Mungkin izin menambahi juga, Pak, bahwasannya jadi juga kami ini, Pak, kalau misalkan ada kegiatan himpunan, kami tinggal mengupload juga gitu, Pak. Jadi kami ada tim juga dari himpunan yang Medkominfo gitu kan. Jadi kalau setiap ada kegiatan himpunan, mereka mengirim pamfletnya, jadi kami tinggal menguploadnya gitu, Pak. Kalau untuk soal yang pengumuman, misalkan dari prodinya langsung, kami sendiri, Pak, yang buat dari kanvanya gitu. Oke, itu yang 4 orang tim itu punya akun semua ya, megang akun semua kan ya? Jadi siapa yang bisa dia yang upload gitu ya? Iya, Pak. Bisa login. Kalau Iya, Pak, kalau betul. kami menggunakan bagianin juga, Pak, tugas, Pak, per bulan kalau kami, Pak. Tapi kalau misalkan ada yang salah satu tim memiliki kendala, saling backup kami, Pak. Oh, ada pembagian per bulan? Iya, Pak. Jadi setiap bulan itu satu yang piket untuk mengurus website dan dibantu oleh teman-teman himpunan dari Sekdin dan Kadin Medkominfo himpunan. Seperti itu, Pak. Oke, bagus ya seperti itu. Artinya ya lebih tertata gitu ya dari segi operasionalnya, dan dari tunjuk PIC-nya siapa satu bulan ini mengurus web. Saya kira itu lebih rapi saja sih sebenarnya. Kalau di kami belum ada, jadi tolong Vika diupload, kalau Vika nggak bisa Rizky gitu. Itu jadi masih belum tertata rapi, dan itu ya sekali lagi tenaga kami cuma ada 2 ini, dan yang dekat sama saya di Palembang si Rizky ini yang bisa saya hadirkan di kampus biasanya.
Kalau Vika di luar, di Bengkulu dia. Jadi ya itu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang hadir di sini ada 60 orang ini ya. Mudah-mudahan nanti banyak dari kalian yang berminat gitu ya, sehingga kita bisa buatkan nanti mungkin tiketnya 1 bulan bisa berapa orang gitu, jadi lebih enak lagi kerjaannya ya, nggak 1 bulan 1 orang gitu ya. Kalau 1 bulan berapa orang itu lebih bagus lagi. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan Vika atau Rizky atau siapapun yang ikut di acara ini, kita sharing-sharing ya. Ini sharing session, jadi kita harus ada unsur dialogis, kita harus bertanya, kita harus saling bertanya. Itu yang banyak-banyak ini kemana nih? Itu apa? Waktunya enggak nih? Gimana? Vika, Rizky? Oh iya, silakan Vika. Saya juga barusan buka tadi, ternyata iya gangguan. Suaranya agak kecil itu, Vika. Terlihat share screen saya. Sudah. Saya ingin bertanya kepada Kak Ferry dan tim yang ada di atas web. Tulisan ini mencapai ke ujung, ke sebelah kanannya. Bagaimana cara mengaturnya sehingga tulisan ini bisa sebesar itu? Oke, tadi izin menjawab. Tadi pertanyaan dari siapa? Namanya? Agak kecil suara. Oh iya, Pika. Oh, kalau yang tulisan besar itu kan, yang Iya, ada logo Unsri. Oke, itu sebenarnya kakak bikin dewek sih kemarin. Jadi itu bikinnya di Pixel Lab. Sebenarnya sangat sederhana aplikasinya. Dari Pixel Lab pakai ini transparan gitu. Formatnya transparan, jadi tulisannya ini dia. Cuma tulisan aja gitu. Itu gambar, Terus masukin logo Unsri. gambar Fer ya? Gambar, iya Pak, gambar itu. Gambar itu Vika, berarti bukan font. Iya, benar. Jadi digambar pakai format yang paling tinggi biar kualitasnya bagus gitu. Mungkin kayak bisa ini sih, bisa diskusi lagi lebih ini biar bisa paham dengan kakak. Nanti kita carikan slot waktu lagi ya. Kalau webnya sudah benar ya. Kalau webnya nggak benar, ini kegiatan ini seperti kehilangan roh ini. Ngapri gitu. Nah, gitu. Ketika muncul pertanyaan, kita nggak bisa jawab ini. Yang tampil cuma ini saja ya. Paling cuma bisa bertanya masalah administrasi tadi, mungkin bagaimana operasional di tim PPKN gitu ya. Tapi mungkin ya silakan kalau ada lagi mungkin Vika atau Rizky. Terima kasih jawabannya Kak. Izin bertanya lagi mengenai pengelolaan web, kita juga tidak asing dengan plugin. Nah, apabila plugin itu tidak bisa difungsikan untuk mendownload atau menambahkan fitur-fitur tertentu yang ada di web, bagaimana Kak? Izin menjawab. Nah ini mungkin langsung saja. Ini sebenarnya masalahnya sama sih dengan kami. Kakak tadi lupa juga ngomong hal ini. Karena gini loh, mungkin kakak pikir dia tuh ada local host kayak gitu. Jadi yang megangnya mungkin tidak tahu sih kakak apa Ibu Mariani mungkin yang megang local host itu. Jadi kita tuh cuma bisa upload foto sama upload post specs itu sama ini ngedit kayak gitulah. Tapi kita tidak bisa ganti template sama plugin. Apalagi update sebenarnya tidak bisa. Tapi ini loh kakak kemarin tuh muncul kalimat HTTP kayak itu. Bener enggak muncul kalimat itu? Iya Kak, benar. Benar. Nah, kan sama. Sebenarnya sama sih masalahnya. Tapi kakak anggap bukan masalah sih sebenarnya karena memang kita sebagai istilahnya tamu kayak gitu. Kita punya ini username sama PW tapi kita tidak bisa tidak punya local host kayak Zoom ini. Ibarat kata analogisnya seperti itu. Zoom ini kan kita punya host gitu. Nah, kita bukan hostnya gitu. Jadi kita harus menjadi host
terlebih dahulu baru bisa mengganti template sama plugin. Mungkin Dek Sidik juga bisa menambahkan. Baik, mungkin menambahkan sedikit juga, benar ya, karena sebenarnya juga template ini bisa diganti, kayak kami kemarin kan diganti dan yang dapat teguran itu, tapi template yang bisa dipakai itu yang bawaan aja gitu, yang bawaan dari websitenya aja. Kalau misalkan kita download template yang bagus dan kita mau pakai, nggak bisa gitu, pas diupload bisa tapi pas udah dipasang nggak bisa, dia muncul yang tadi yang ada tulisan FTP tadi. Dan itu belum ketemu juga, kami cari, kayaknya bener yang dikatakan Kak Ferry. Mungkin ini kan saya kurang tahu juga mungkin Pak ya, ini kan websitenya mungkin langsung dari fakultas atau gimana gitu Pak. Jadi pas kami itu memang nggak bisa gitu Pak, mau ganti template yang bagus atau yang kayak tulisan berjalan gitu kan, nggak bisa dipakai gitu. Mungkin itu aja. Izin menambahkan juga, sebenarnya kami kemarin juga memiliki ini sih, expect tinggi gitu, bahwa karena template itu semakin baik gitu, apalagi yang premium, yang bayar, tapi sih kami pengen gratis yang bagus gitu kemarin, tapi ya ada masalah itu, jadi kami nggak bisa ganti. Dan kami juga ngikuti ini sih, ibu dosen bimbing kami ngikuti kayak itu, jadi ibu itu yang bisa ganti juga. Jadi ini ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pertama, memang website kita ini menunduk ke website fakultas, itu satu, dan ini gratisan, kedua. Lalu kemudian pusatnya itu ada di admin ICT fakultas, itu di Kak Ramadan. Jadi itu mungkin admin sesungguhnya gitu ya, walaupun kita diberikan username dan password, tetapi ada admin pusatnya, ada itu Kak Ramadan itu. Kedua, saya, Bu Mariani, dan beberapa dosen-dosen yang lain, kami ditunjuk sebagai penanggung jawab website untuk masing-masing prodi gitu ya. Dan di awal website ini dikembangkan, kami memang ada semacam workshop, dan Bu Mariani juga ada waktu itu ya. Dan workshop itu memang dari fakultas gitu ya. Isinya itu ya rambu-rambu dalam pengelolaan web, salah satunya berkenaan dengan template. Memang sudah banyak sekali sebenarnya muncul kemarin itu ya, keinginan-keinginan dari masing-masing prodi untuk berkreasi lebih jauh lah untuk pengelolaan web. Tetapi ya itu dari fakultas mengkat itu ya, katanya karena ini websitenya turunan dari fakultas, artinya template yang digunakan harus seperti fakultas gitu. Warna dan lain sebagainya juga harus fakultas. Jadi yang membedakan itu cuma itu loh, kiri atas itu loh, identitas program studi ya. Kalau saya lihat sebaran website di FKIP rata-rata seperti ini semua gitu. Jadi memang diminta sama fakultas seperti itu. Jadi ya kita tidak bisa berkreasi lebih jauh gitu. Jadi fakultas benar-benar mengarahkan website ini untuk kebutuhan informasi dan inventaris data. Berbeda mungkin dengan mahasiswa-mahasiswa yang keinginannya lebih liar gitu ya. Pengen website itu lebih bagus loh. Tampilannya bagus kayak gini gitu ya. Tapi kalau ya itu ya dua benturan antara pikiran orang tua sama pikiran orang muda. Orang tua dia berdasarkan fungsi saja cukup dia. Sedangkan kita ya kalau bisa cantik kenapa enggak gitu ya. Nah, itu yang tidak bisa kita lakukan gitu. Jadi ya beginilah website kita. Sama kan PKS juga kayak gini kan ya. Paling kita bermain di menu. Di menu ini saja kemarin saya di-cut juga sama koordinator website fakultas gitu ya. Ada menu yang harus dieliminasi katanya. Ngapain buat menu itu? Oh iya sudah, dihapus jadinya. Nah artinya kami saja sebagai penanggung jawab website prodi yang isinya dosen-dosen muda ini tidak diberikan kebebasan gitu ya. Artinya memang kita benar-benar mengacu ke web fakultas gitu. Apa yang ada di fakultas ikutilah sebanyak mungkin itu kan. Jadi ya itulah realitanya. Makanya mungkin anak-anak himpunan kalau mau bermain lebih
lebih kreatif, lebih ini lagi, biasanya mereka lari ke IG ya, ke YouTube. Nah, kalau web ya itulah banyak ya pikiran-pikiran orang tua di sini, jadi kaku, kesannya kaku websitenya. Padahal kalau kita lihat website di Jawa, di luar negeri ya, kampus-kampus terkenal itu, websitenya nggak sekaku ini gitu ya, lebih luas gitu. Tapi ya apa daya, gratisan juga ini. Silakan Vika atau Rizky lagi tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan atau yang lain, silakan peserta yang hadir di sini. Mungkin ada yang berminat, ada pawang-pawang Facebook yang pengen beralih ke website, mungkin silakan. Izin bertanya sekali lagi, Pak. Ya, silakan. Oh, jadi saya moderator ini. Mohon maaf ini Citrayu. Ini apa? Kita ngobrol aja ya. Baik, Kak Ferry dan Kak Sidik. Apabila kita selesai mengupload sebuah berita, misal Kota Aspirasi Mahasiswa ini, dengan kategori kegiatan himpunan, apa bisa langsung masuk ke dalam kategori submenu ini, misal di kegiatan himpunan? Sebab setiap kami selesai mengpost sesuatu di web, misal Kota Aspirasi ini, dan tidak bisa otomatis ke dalam submenu kegiatan himpunan. Apa itu bisa otomatis, Kak? Tidak manual? Mungkin izin menjawab ya. Jadi ya sebenarnya kalau yang saya tahu memang nggak bisa gitu langsung otomatis ke yang atas, karena itu kan ada dua menunya tadi, ada PEX dan juga post. Dan itu memang dia tuh berbeda gitu. Kalau kita upload post ya di post nanti adanya. Kalau kita upload PEX ya di PEX. Jadi kalau misal kita mau dua-duanya gitu kan, maksud Wika tadi kan. Nah, kalau misalkan ada dua-duanya, kita ya harus ngupload 2 kali gitu. Di PEX-nya kita upload, di post-nya kita upload. Ini belum bisa karena kedua itu berbeda gitu menunya. Kalau yang PEX di samping, yang post ke bawah gitu, menu ke bawah. Mungkin itu jawabannya. Ada yang ditambahkan mungkin? Padahal di kategorinya sudah masuk kategori itu ya, Vika ya? Iya, Kak. Iya, Pak. Tapi itu tadi, Pak, kayaknya memang berbeda gitu, Pak, post dengan PEX gitu, Pak. Kalau kita upload post ya di post aja gitu, Pak. Kalau setahu saya, Pak. Kalau upload di PEX nggak bisa langsung muncul di post juga gitu, Pak. Kalau sepengetahuan kami, Pak. Kalau misalkan ada caranya, mungkin kami juga belum menemukan gitu, Pak. Iya, itu jadi ini juga ya. Jadi jadi masalah juga sebenarnya. Karena begini, kegiatan prodi ini kan nggak banyak ya. Paling ya kuliah umum, kemudian seminar nasional dan lain sebagainya, dan itu biasanya dilakukan beberapa bulan sekali gitu ya. Yang meramaikan web prodi ini sebenarnya kegiatan himpunan ini. Nah, kalau tidak ada pengkategorian seperti itu, ketika orang buka website ini isinya himpunan semua loh. Di recent post itu himpunan mahasiswa, semuanya himpunan mahasiswa. Jadi kalau kita tidak bisa memigrasikan ini ke slot yang seharusnya, ya itu jadi masalah juga ya. Orang buka, pengennya mencari informasi tentang prodi, tapi himpunan ternyata isinya banyak gitu ya. Jadi kalau kata Cilik tadi harus satu-satu, berarti ya kerjanya harus ekstra lagi ini, Vika dan Rizky ya. 2 kali upload biasanya. Iya, Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Sidik dan Kak Ferry. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Citra. Baik, terima kasih kepada Saudari Vika atas pertanyaannya. Tadi sudah dipancing dengan beberapa pertanyaan oleh Pak Reza juga. Jadi
Untuk teman-teman yang berada di sini, masih diberi kesempatan jika ingin bertanya kepada Kak Ferry dan tim. Rizky, silakan Ki, tadi mau nanya Rizky tadi. Ini banyak 2021 ya. 2021 saya harap ada beberapa yang nyangkut nanti yang berkeinginan untuk melanjutkan ini kepengurusan pengolahan web ya. Baik Kak, izin ingin bertanya Kak. Kak. Jadi kemarin itu ada disuruh upload oleh Pak Reza beberapa file gitu ya, seperti keputusan rektor itu. Nah, karena saya ini awam soal web, saya tidak tahu bagaimana masukkannya dalam kategori arsip, menu arsip yang ada pada web. Mungkin itu loh Sidik dan Ferry yang kalian tampilkan tadi lampiran ISK itu. Jadi kan kemarin semua prodi banyak ngurusin file ISK itu. Nah, itu di Rizky saya minta untuk upload di sana gitu. Iya, kakak mungkin seperti itu, saya kurang tahu caranya. Mungkin bisa diberi PKN tadi saya lihat mereka membuat satu menu baru ya, Sidik ya, tentang lampiran ISK ya. Oh iya, benar Pak. Ya, jadi kalau PKN membuat satu menu baru. Kalau kami kemarin pengennya itu biarlah dimasukkan ke dalam arsip kemarin itu. Di arsip mungkin dibuat menu lagi ya, tapi saya nggak tahu. Ya, jadi ya udah sama-sama nggak tahu. Jadi Pak itu berserakan di beranda kemarin kalau nggak salah. Jadi ya kalau kita bisa lihat langsung bagaimana cara membuatnya segala macam lebih bagus ya. Kalau kayak gini kan masa kita mau menggunakan daya imajinasi. Mungkin ini maksudnya tuh kita tuh ini Pak, mohon maaf, maksud di Rizky tadi kita tuh buat menu di yang PEX atau yang post gitu Pak, atau maksudnya menu mau buat menu lagi di samping kayak kami kan misalkan buat lampiran esai itu kan di samping kami buat menu baru. Maksudnya mau buat menu baru atau bagaimana gitu? Saya kurang paham gitu. Gimana tadi Rizky? Mohon maaf Kak, ini maksudnya masukkan post yang tadinya itu kami post, tapi saya itu ingin masukkan ke menu arsip. Nah, saya itu nggak tahu caranya. Oh, mau masukin ke menu di arsip gitu. Sebenarnya itu kan bisa pakai submenu gitu kan. Kalau misalkan di PEX gitu kan, yang misalkan apa ya? Susah juga kalau nggak bukanya kan. Mungkin di ars sebenarnya bisa itu tuh kita ngupload di PEX aja kan, tapi ya dia nggak muncul gitu di post gitu. Misalkan kita klik aja, misalkan di arsip itu kan klik aja coba klik di arsip gitu, kita buat submenu aja. Di arsip kan mungkin kan ada beberapa kan di arsip kan, maksudnya ada kayak apa misalkan mau dimasukin ke arsip, misalkan judul skripsi atau misalkan apa gitu. Nah, jadi kita buat submenu dulu. Jadi kayak gimana? Di arsip masukin di dalam situ kan? Iya. Iya nggak dari? Iya, soalnya ini di arsipnya kosong. Ya saya tuh nggak tahu. Nah, iya. Kalau buat di arsip, buat submenu dulu. Coba di Vika ini kan. Vika coba buka di Civitas gitu. Civitas akademik gitu. Diklik aja. Nah, kan ada submenunya nih, dosen dan staff. Nah, ini sebenarnya bisa kita nih buat submenu di arsip. Misal kita mau buat submenu di arsip nih, kayak tadi nih, judul skripsi atau apa kan. Kita buat menunya dulu di ini. Ada menu admin PEX namanya. Nah, kayak ini kan ada submenu kan. Kita buat submenu dulu baru kita masukin apa yang mau kita masukin gitu. Misalkan tadi apa yang mau dimasukin tadi? Ke arsip. Peraturan rektor. Nah, peraturan rektor kita buat dulu di samping ini kan
Kayak tadi kan ada PEX, ada POS. Kita buat di PEX. Kita buat di PEX. Buat di PEX sebenarnya buat baru aja. Buat misalkan tadi peraturan rektor. Nah nanti sebenarnya kalau bisa buka menus, kita tuh bisa mindahin di bawahnya gitu, di bawah dari arsip. Vika tahu nggak mungkin buat mindahinnya itu jadi submenu? Nah, Vika kan tahu kan. Nah nanti kalau udah dibuat submenu bisa tuh diisi apa yang mau kita isi gitu. Jadi saran saya buat submenu aja dulu di dalam arsip tadi. Nanti yang mau kita isiin bisa berupa file bisa itu, berupa file ataupun berupa redaksi foto bisa. Jadi buat submenunya dulu gitu. Kalau misalkan Rizky belum bisa, tanya Vika. Vika bisa kan? Tadi kan buat submenunya kan? Soalnya kalau langsung dari sini kan lagi error juga webnya. Kalau mau langsung bisa sebenarnya. Sebenarnya tuh mudah kalau di otak-atik aja gitu. Kalau masalah tadi, tapi ya itu tadi kami juga belum nemu caranya. Misalkan harus langsung muncul di post gitu. Karena yang saya tahu ya nguploadnya satu-satu jadinya. Itu mungkin Rizky. Baik Kak, terima kasih. Nanti saya tanya sama Vika atau coba-coba lagi sendiri. Kalau webnya sudah benar. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky atas pertanyaannya dan yang sudah dijawab juga oleh Kak Sidik Handoko. Bagi teman-teman yang lain, jika masih menyimpan pertanyaan, silakan dikeluarkan karena masih diberi kesempatan oleh Kak Ferry dan tim mengenai web. MC boleh ini nggak? Boleh request gitu nggak? Soalnya kami ada pertanyaan juga gitu. Oh, sangat boleh Kak. Kami Iya, kami disilakan. nanya balik gitu ya, boleh ya? Boleh. Oke, Dek Pika mungkin Dek Rizky mungkin tahu. Kakak Jingok di selamat datang kalian keren juga cak itu. Maksud kakak tuh kalian bikin pakai apa sih itu? Bikin di bagian depan itu. Bikin dewek juga itu ya? Mungkin boleh dijawab oleh yang Oh, ini. Ini sebelum Pika dan Rizky dulu itu. Kami itu dulu angkatan 2017 ada yang mahir website, mahir juga desain bantu web. Jadi ini salah satu warisan dia nih kemarin. Sekarang yang bersangkutan sudah berangkat ke Solo S2 di sana. Jadi awal-awalnya kemarin minta bantuan sama dia. Aku juga nggak tahu gimana cara buatnya itu. Atau Pika tahu, Pika mungkin? Atau Rizky? Nggak tahu, Pak. Gimana? Belum tahu. Kurang tahu juga Pak. Iya, karena ini ada pas saat kalian masuk, ini sudah ada kan ya? Iya, sudah ada, Pak. Baik, begitu Kak Ferry, jawaban dari Pak Reza. Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Apakah dari Kak Ferry dan tim masih ada yang ingin ditanyakan kepada tim web dari Himapes? Izin bertanya, moderator. Silakan, Farah. Baik, disilakan Kak. Baik, terima kasih. Itu tadi Mbak sudah buka websitenya. Terus tadi itu di bawah kan ada Find Us dari Google Maps yang bisa terhubung. Itu buatnya gimana ya? Soalnya kan yang di website Project PPKN itu cuman teks saja. Nah, ya yang itu. Terima kasih. Pika kemarin yang buat. Ya, Pika. Silakan, Pika. Baik, terima kasih pertanyaannya, Kak. Jadi untuk membuat yang paling bawah ini, yang Find Us ini di menu
Pembuatannya sama seperti yang ini, Kak. Sama seperti ini. Ada recent post di sini, ada kategori, ada arsip, juga ada kalender, dan pembuatannya itu satu paket dengan yang ini. Jadi nanti kan ada beberapa menu di sebelah kirinya, nanti ada tulisan find us begitu. Jadi saat kita membuat kalender kegiatan atau arsip atau kategori, di sana juga ada menu untuk menambahkan yang di bawah ini. Dan ini juga nanti bisa copy link yang akan ketika ditekan akan menghubungkan langsung ke kontak yang ada di prodi kami, ada di web prodi. Baik, Vika, terima kasih jawabannya. Nanti mungkin kami akan mencobanya. Baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Farah yang sudah memberikan pertanyaan kepada tim Himapes. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik dari tim Himapes maupun PKN? Kalau dari kami cukup. Terima kasih. Izin bertanya moderator. Anissa. Baik, disilahkan. Maaf sebelumnya off cam karena memang tidak sehat. Saya ingin bertanya kepada Kak Handoko dan teman-teman yang mengelola website PPKN itu, bagaimana cara kalian itu mempertahankan supaya pengelolaan web itu tidak stuck atau putus, sehingga web prodi itu tetap berjalan. Mungkin itu saja. Oke, mungkin boleh izin jawab. Baik, Kak. Oke. Sebenarnya kami juga ini sih bukan kami sendiri yang geraknya gitu. Kami juga masih dibimbing seperti itu. Jadi kalau ada yang mau di-post gitu sama Ibu Mariani, nanti bakal dikabari gitu di grup. Kata Ibu, post ini sesuai jadwal piket tadi yang seperti dibilang Mbak Para tadi, seperti itu. Mungkin itu aja sih. Mungkin yang lain ada tambahan. Izin menambahkan, jadi kan untuk yang kalau kami di Prodi PPKN itu selain yang di-post dengan Ibu Mariani mengingatkan di website, di tim di WAG, apa saja yang mau di-post itu biasanya mengenai Semhas ataupun mengenai kuliah umum atau dokumentasi yang dosen berikan di WAG tim admin tersebut. Nah, yang lainnya itu yang membuat website ramai, seperti kata Pak Reza tadi, itu kegiatan himpunan. Nah, jadi kegiatan himpunan mungkin bisa beberapa di-post di website dan juga mahasiswa yang berprestasi seperti itu. Nah, jadi itu juga untuk membuat website jadi tidak stuck. Seperti itu. Terima kasih. Baik, izin bertanya lagi, Kak. Apakah untuk pengeposan itu ada jadwal tertentu atau sesuai dengan atau fleksibel? Jadi kalau misalkan ada yang mau di-post, tinggal post, atau memang sudah terjadwal, Kak? Kalau dari kami, menurut kakak fleksibel sih, Dek. Kalau kakak juga cek itu, benar kata Mbak Para tadi, kalau ada yang mahasiswa berprestasi, langsung kakak post aja gitu, di web kita gitu. Kalau nunggu perintah ibu juga tidak perlu sebenarnya. Kan kalian kan ada Himapes gitu, bisa kalian kolaborasi sama Kominfo-nya gitu. Kalau ada info terbaru, misal ada, kayak kemarin kan ada yang info donasi kebakaran itu, nah itu bisa kalian post mungkin di web sekreatif kalian lah, mungkin jangan nunggu dari dosen juga, Cek. Jadi jangan nunggu dari dosen bimbingan, dosen pembimbing seperti itu. Iya betul, izin menambahkan juga. Jadi kami waktu itu dikasih tahu tidak apa-apa untuk upload di web asalkan yang diupload itu hal-hal yang bermanfaat seperti itu dan tidak mengandung unsur-unsur yang negatif. Nah, jadi selama yang bermanfaat serta tidak mengandung unsur negatif itu tidak apa-apa, langsung saja diupload di web seperti itu. Terima kasih. Mungkin sedikit menambah juga, ya karena juga kenapa fleksibel, karena website juga kan bersifatnya tuh
date tuh. Maksudnya tentang berita-berita yang terbaru itu. Misal kegiatan baru atau kegiatan apa ya secepatnya akan kami upload gitu di website. Jadi sifatnya juga fleksibel gitu, nggak terjadwal secara terperinci. Karena juga ya sama kayak media sosial sebenarnya tuh up to date tentang berita-berita kegiatan-kegiatan terbaru. Mungkin itu aja cukup. Baik, bagaimana Kak Anissa Fatihah? Apakah sudah bisa diterima jawabannya, Kak? Baik, terima kasih. Sudah paham. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab. Saya nanya sedikit ke tim PKN. Tadi saya lihat di YouTube menu profil itu ada video profil prodi ya? Benar nggak? Iya Pak, benar Pak. Itu videonya kalian upload di sana atau embed di YouTube itu? Kalau yang saya tahu kemarin itu Ibu Mariani masukinnya Pak. Jadi Ibu Mar kemarin minta link YouTube kayak itu Pak. Jadi mungkin cuma dimasukin link YouTube-nya aja sih kayaknya. Berarti embed ya? Iya. Karena kalau upload ke sana kayaknya terlalu besar ukurannya. Iya Pak. Tapi pernah sih Pak Peri kemarin upload video tapi video singkat sih. Memang agak ribet sih itu kalau ngupload video. Iya. Peri ini mirip Pak Alfi. Pak Alfi dosen kami Pak. Iya Pak Alfi Mudo nih. Silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan dari peserta yang lain juga silakan. Kalau tidak ada ya kita sudahi. Tidak banyak yang bisa kita lakukan karena gangguan ini ya, jadi kita nggak bisa belajar secara langsung. Rizky cukup? Atau ada tambahan? Cukup Pak. Cukup ya? Dari saya cukup Pak. Cukup. Yang lain dari ini kepala-kepala dinas ini, bupati, wakil bupati, ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, silakan. Rehan Ganteng ini siapa ya? Rehan Ganteng ini. Reja, ada Reja? Ya mungkin kalau dari saya Pak cukup sih Pak, karena memang ya tidak bisa dibuka juga sih Pak, susah juga kalau mau lihat prakteknya langsung kan. Mungkin nanti benar kita atur jadwal lagi Pak. Ya, mudah-mudahan tim PKN nggak kapok ya. Nanti kita cari slot waktu untuk mungkin sharingnya lebih intens gitu ya, lebih ke praktik ya, lebih mudah. Habib sedang hidup di kamera, maju Habib ngomong. Puasa Habib? Alhamdulillah puasa Pak. Silakan Habib. Ada yang ditambahkan nggak? Kayaknya cukup Pak dari yang Pak. Cukup ya. Oke, dari sejarah artinya cukup ya. Dari PKN silakan. Ada yang ditambahkan nggak? Peri, Farah, dan Sidik. Mungkin Peri Pak izin boleh. Silakan. Oke, mungkin cuma pesan aja sih. Kalau Dek Rizky sama Dek Pika boleh kita mau sharing bebas waktu sih sebenarnya. Kalau mau ini juga sama aku sama Dek Sidik juga boleh sih, kayak kita lebih melalui chat juga bisa sih itu. Kalau belajar lebih dalam itu. Nah, mungkin kita bahasnya lebih luas gitu. Ditambah mungkin latar bener web WordPress gitu. Itu sih mungkin tambahan. Ya, terima kasih berarti Ferry. Itu Kak Ferry sudah membuka pintu komunikasi ya, apabila nanti di waktu depan ada masalah-masalah yang ditemukan, mungkin nanti jika Rizky bisa bertanya langsung ke Kak Ferry ya dan tim. Ya, itu saya kira. Silakan MC, bagaimana ini? Saya kira kalau tidak ada lagi yang akan ditambahkan atau pertanyaan, kita sudahi saja ya. Baik, sepertinya dari pihak Himampes maupun dari pihak PPKN sudah cukup sesi sharingnya.
Dengan dijawabnya pertanyaan terakhir dari Kak Anissa Fatihah dan Pak Reza tadi, menandakan bahwa kita sudah berada di ujung kegiatan inti pada hari ini. Untuk acara selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana kepada pemateri kita hari ini, kepada Kak Habib Rizik Siregar, kami silakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Mungkin ini Kak sertifikat dari kami berikan kepada Kak Peri dan Kak Sidik selaku pembicara pada kegiatan kita pada hari ini. Mohon diterima Kak sertifikatnya. Mungkin itu saja moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Habib Rizik Siregar. Untuk acara terakhir yaitu pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Cahyo Cipta Agung. Kepadanya kami silahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amahu wa yukafu mazida. Selamat wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, buatkanlah satu kala perbaikilah hubungan di antara kami. Tunjukilah kami jalan keselamatan. Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah kami dari perkara yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah dan lancarkanlah acara kami pada hari ini, dan berkahilah pendengaran kami, penglihatan kami, pikiran kami, hati kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, memuji-Mu, dan menerima serta sempurnakanlah nikmat-nikmat itu bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami, ridhoi kami, terima amalan kami, masukkanlah kami ke golongan orang-orang yang beriman agar dapat ke surga-Mu, dan selamatkanlah kami dari api neraka-Mu, serta perbaikilah kondisi kami yang kekurangan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, masukkanlah kedua orang tua kami ke surga-Mu, serta kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasuh kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembacaan doa tadi sekaligus menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung acara siang hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup kegiatan kita dengan alhamdulillahirabbil. Baiklah, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Kak Ferry dan tim selaku pemateri yang sudah memberikan banyak sekali informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Citra Ayu Virginia Pama selaku Master of Ceremony sekaligus moderator mewakili segenap panitia, memohon maaf bila masih dapat banyak kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa kita sama-sama memohon ampun. Baiklah, kita juga mendoakan supaya web WordPress-nya segera pulih dan sembuh kembali agar kita bisa mengadakan acara sharing session berikutnya. Baik, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Farah, terima kasih banyak sudah hadir ya. Iya, Semoga Pak. menjadi amal jariah bagi kami. Amin. Ya. Amin Pak, terima kasih juga. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Kami juga terima kasih juga Pak. Terima kasih banyak Imam. PS juga. Ya, semoga nanti kedua website kita semakin jaya. PS jaya lah pokoknya PS. Oke, saya izin keluar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih ya Kak sudah mampir ke Napes. Ya semoga. Terima kasih adik-adik.